Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana kas kecil dan bukti-bukti transaksi. Kas kecil atau petty cash merupakan sejumlah dana yang disediakan khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya dibandingkan dana untuk produksi. Kas ini digunakan untuk mempersiapkan terjadinya berbagai pengeluaran dana yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana entertain pelanggan, dana konsumsi dan kepentingan rapat, dan kebutuhan mendadak lainnya. Yang pertama ada bukti transaksi kwitansi, yaitu bukti yang digunakan saat transaksi penerima uang. Setelah itu, kwitansi diberikan kepada yang melakukan pembayaran sesudah kwitansi dibuat dan ditandatangani. Yang kedua ada bukti transaksi nota kontan, yaitu dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Nota asli diserahkan kepada pembeli dan kopiannya disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Yang ketiga ada bukti transaksi nota kredit, yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual. Fungsinya sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli. Yang keempat ada bukti transaksi nota debit, yaitu dokumen transaksi untuk penerimaan pengurangan harga untuk penjual atau bukti informasi mengenai pengiriman barang kembali karena tidak sesuai. Yang kelima ada bukti transaksi cek. Bisa digunakan sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak pemilik rekening di suatu bank untuk tujuan membayarkan sejumlah uang yang tertera atau namanya yang tertera di dalam cek. Bukti cek ini selalu ada dalam catatan bukti transaksi perusahaan jasa. Yang keenam, bukti transaksi faktur atau invoice, yaitu pernyataan tertulis tentang barang yang dijual, dari jumlah barang dan harganya. Fungsinya sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk menilai barang yang dibelinya. Yang ketujuh, bukti transaksi rekening koran, yaitu sebagai bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk nasabahnya. Yang kedelapan, bukti transaksi bilet giro, yaitu suatu surat perintah untuk memindahbukukan dari jumlah uang di rekening nasabah bank ke rekening penerima, yang namanya tercantum di bilet giro dalam bank yang sama atau berbeda. Yang kesembilan, bukti transaksi memorandum, yaitu suatu bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan, bisa juga dari pihak yang sudah diberikan wewenang untuk suatu kejadian di dalam internal perusahaan. Yang kesepuluh, bukti transaksi setoran bank, yaitu sebuah catatan transaksi yang disediakan dari pihak bank untuk digunakan pada saat melakukan setoran ke bank. Yang ke-11, bukti transaksi kas masuk, yang merupakan bukti transaksi dari penerimaan uang yang sudah dilengkapi dengan buktinya. Dari bukti kas yang masuk nantinya bisa digunakan saat proses penyusunan jumlah kas masuk penerimaan kas. Yang ke-12, bukti transaksi kas keluar, suatu bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas. Bukti ini digunakan untuk dokumen pada saat membuat jurnal pengeluaran kas. Yang ke-13, ada bukti transaksi keuangan. Sebenarnya yang dikatakan bukti transaksi adalah apabila sudah memenuhi beberapa syarat, seperti ada nama pemberi dan penerima selanjutnya, ada tanggal transaksi, jumlah uang, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.